Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yi Jing, pria berjubah bordir, menyapu pandangannya ke sekeliling ruangan sebelum melihat pembudidaya istana bintang yang duduk di sudut. Agak tidak nyaman untuk berbicara di sini. Rekan Taoisu, bagaimana kalau kita mengobrol di luar? Di luar, tentu. Su Yun dengan acuh tak acuh menjawab. Yi Jing bersuka cita, tetapi dia segera memikirkan sesuatu dan menoleh dan tersenyum lebar ke arah Han Li. Saudara bengkok jiwa, bukankah lebih baik ikut dengan kami dan mendengarkan? Lebih baik lagi, kita bisa bekerja sama. Han Li menatap kosong sejenak sebelum tersenyum. Baiklah, aku juga ingin mendengar penjelasannya. Han Li kemudian dengan santai mengikuti mereka. Apa, rekan Daois itu bukan bagian dari kelompokmu? Su Yun cukup terkejut. Pria parubaya berkulit gelap itu tiba-tiba berteriak dengan sedikit permusuhan. Dia melakukan teleportasi bersama kami, tetapi sebelum itu, kami adalah orang asing. Yi Jing mengerutkan kening sebagai tanggapan tetapi tidak mengatakan apa-apa. Su Yun mengangguk. Setelah mereka semua berjalan keluar dari ruang batu, para pendatang baru mengamati sekeliling mereka dengan takjub. Adegan itu sama sekali berbeda dari apa yang dilihat Han Li di Pulau Batu Giok. Mereka muncul di dalam kota pasar kecil. Meskipun tampak kasar dan hanya membentang sekitar 10 km, kota itu seluruhnya terbuat dari batu hitam. Bangunan kumuh yang menampung formasi transportasi terletak di pusat kota. Itu ditopang oleh platform tinggi seperti altar dengan langkah-langkah menurun dari setiap sisi. Karena ketinggian medan di sekitarnya, mereka dapat melihat dengan jelas kota di sekitarnya. Kota itu tampaknya dikelilingi oleh tembok batu setinggi 12 meter bersama dengan penghalang berkilau putih yang lebat. Namun, ada gedung-gedung tinggi dengan berbagai ukuran di balik dinding. Anehnya, tidak satu pun dari mereka memiliki atap runcing, mereka semua datar. Pada pandangan pertama, meskipun kota itu penuh dengan bangunan, hanya sedikit dari mereka yang dibangun secara mandiri. Itu bukan hanya serangkaian bangunan batu yang disatukan, tetapi lebih dari itu, banyak bangunan batu yang sering berbaris bersama. Yang paling mengejutkan Han Li adalah beberapa manusia berbaur di antara para pembudidaya di jalan batu hitam yang kasar, kadang-kadang bergegas masuk dan keluar dari bangunan batu. Tapi ini tidak cukup untuk mengejutkan Han Li dengan sendirinya, itu adalah fakta bahwa mayoritas manusia adalah wanita muda yang cantik. Adapun manusia lainnya, mereka adalah pria kekar dan pemuda yang lembut. Ketika rombongan Yi Jing melihat ini, mereka sama terkejutnya dengan Han Li. Karena mereka ingin melakukan perjalanan ke Laut Bintang luar, wajar saja untuk melakukan penelitian di pulau-pulau terlebih dahulu. Namun, adegan ini benar-benar bertentangan dengan informasi yang mereka peroleh. Ekspresi aneh sesaat muncul di wajah Yi Jing. Dia kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Rekan Taois Liu, lihat lagi slip batu giok yang berisi informasi tentang pulau kedalaman yang menakjubkan. Mungkinkah kita salah? Aku akan melihatnya lagi." Wanita bermarga Liu buru-buru melihat melalui kantong penyimpanannya. Su Yun melambaikan tangannya dan menghentikan wanita itu. Tidak perlu mencari informasi di pulau kedalaman menakjubkan. Karena sebagian besar salah, wajar untuk merasa terkejut. Ekspresi Yi Jing berubah. Salah. Apa artinya itu? Ini cukup sederhana. Pulau kedalaman menakjubkan sangat berbeda dari pulau binatang iblis lainnya. Semua pembudidaya diberi perintah pembungkaman sebelum mereka kembali, yang memungkinkan mereka hanya membocorkan informasi tertentu, jika tidak, mereka akan menderita hukuman besar.
Sulit untuk mengatakan apakah akan terbukti beruntung atau tidak bahwa Anda telah tiba di pulau ini. Informasi tertentu. Mungkinkah itu karena Istana Bintang? Nyonya Liu tampak terganggu. Su Yun menghela nafas dan berkata, bukan Istana Bintang, tetapi berbagai kekuatan bersatu yang memerintah pulau ini. Bahkan Istana Bintang tidak mau menyinggung faksi ini. Ketika kata-kata itu diucapkan, Han Li mengangkat alisnya sementara yang lain saling memandang dengan cemas. Su Yun terkekeh dan berbicara dengan nada yang keras dan memikat, hehe. Tempat ini tidak terlalu berbeda dari yang Anda bayangkan. Bahkan, bagi beberapa pembudidaya, itu adalah tempat yang hanya bisa mereka impikan. Kota Batu Hitam memiliki pasar tunggal dan merupakan satu-satunya kota di pulau kedalaman menakjubkan. Selama Anda memiliki batu roh atau inti iblis, itu adalah surga kultivator. Anda dapat membeli item yang tidak dapat diperoleh dari pulau binatang iblis lainnya. Terlepas dari apakah itu kapal budidaya kelas atas, harta sihir yang tangguh, binatang roh yang tak ternilai harganya, atau bahan yang sangat langka, tempat ini memiliki semuanya. Para pembudidaya dan manusia di dekatnya melirik karena suaranya yang keras, tetapi mereka segera mengalihkan pandangan mereka dan melanjutkan perjalanan mereka. Ketika Yi Jing mendengar ini, dia menjadi sangat bingung. Adapun Han Li, dia terus melihat sekeliling dengan ekspresi tenang seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Su Yun. Ketika Su Yun melihat ini, dia melirik Han Li dengan sedikit terkejut. Yi Jing menghela nafas panjang dan bertanya dengan suara berat, bisakah saudara Su memberi kami pengenalan tempat ini? Su Yun tampaknya telah benar-benar pulih dari semangatnya yang rendah dan dengan jujur berkata, tentu saja saya bisa. Karena aku tidak bisa pergi untuk saat ini, bagaimana kalau aku memberimu penjelasan tentang kota saat kita berjalan-jalan? Seharusnya terbukti lebih berguna daripada memberikan penjelasan kosong sambil berdiri di tempat. Namun, jika ada yang memiliki rejeki nomplok di masa depan, tolong jangan lupakan saya. Kalau begitu saya harus berterima kasih kepada saudara Su. Kota ini tampak sangat berbeda dari yang lain. Yi Jing kemudian menatap seorang kultivator laki-laki dengan sedikit keheranan. Kultivator itu memegang seorang wanita fana dalam pelukannya dalam tampilan yang berani saat mereka berjalan di jalan, sangat tidak menarik bagi manusia dan pembudidaya lain di sekitar mereka. Su Yun tersenyum ketika dia melihat ini dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia membawa mereka ke sebuah bangunan batu besar. Bangunan itu telah menarik perhatian Han Li karena merupakan salah satu yang terbesar di kota. Di kejauhan, dia melihat dua wanita fana yang menawan berdiri di pintu masuknya. Ketika banyak pembudidaya memasuki gedung, mereka memberi mereka senyum ramah. Sepanjang jalan Su Yun memperingatkan mereka dengan ekspresi serius, ingatlah ini. Meskipun ini bukan kota bintang surgawi, semua pertempuran sihir dilarang keras selain dari arena tertentu. Jika aturan ini dilanggar, itu akan dihukum mati tanpa ampun. Pria parubaya berkulit gelap itu berbicara dengan kaget, apa? Hukuman ini bahkan lebih parah daripada kota bintang surgawi. Su Yin perlahan menjelaskan, benar, ini jauh lebih parah. Tapi seperti ini, kultivator yang memasuki kota mungkin benar-benar merasa nyaman tanpa harus khawatir. Sejauh pengetahuan saya, tidak ada yang pernah berhasil melakukan balas dendam mereka dan berhasil meninggalkan kota hidup-hidup. Lagi pula, ada penjaga senior jiwa yang baru lahir setiap saat. Seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir. Mereka semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Hati Han Li bergetar hebat dan dia menjadi benar-benar waspada. Baik,
Mari kita tunda pertanyaan lagi sampai kita masuk ke dalam. Di bawah senyum dua wanita fana yang cantik, rombongan itu dengan cemas mengikuti Su Yun ke dalam gedung. Adapun Han Li, kilatan aneh berkedip dari matanya sebelum dia dengan penasaran mengikuti mereka. Setelah berjalan melalui pintu masuk yang besar, sebuah layar bundar besar menghalangi jalan mereka. Layarnya berwarna merah muda dan memiliki gambar pelayan istana yang terbang di langit. Meskipun gambar wanita itu ditampilkan dari belakang, itu tampak berfluktuasi seolah-olah dia benar-benar terbang. Dari cahaya merah muda samar yang dipancarkan layar, itu tidak mungkin menjadi alat sulap tingkat rendah. Di sisi layar, ada dua pintu setengah lingkaran. Dan di depan layar, ada seorang kultivator wanita yang mengenakan jubah istana biru dan tampaknya berusia 30 tahun. Dia dengan senang hati mengobrol dengan seorang kultivator laki-laki yang tersenyum. Tapi anehnya, terlepas dari penampilannya yang biasa, setiap gerakannya dipenuhi dengan pesona seksual dewasa. Selain itu, senyum yang dia kenakan saat dia berbicara menunjukkan daya tarik yang sedikit menggoda. Meskipun dia adalah seorang kultivator pendirian Yayasan Pertengahan seperti pria yang dia ajak bicara, pria itu benar-benar terpesona olehnya. Namun, ketika wanita itu melihat Su Yun dan yang lainnya, matanya tiba-tiba menjadi cerah dan dia bertepuk tangan, menyebabkan seorang gadis fana keluar dari balik pintu. Saat pembudidaya laki-laki diseret ke belakang layar, dia menatap pembudidaya perempuan dengan ekspresi enggan. "Yah, jika bukan rekan Daois Su, saya mendengar Anda ingin kembali ke kota bintang surgawi, tetapi saya kira formasi transportasi masih tidak dapat digunakan." Suara wanita itu lembut dan memikat, menimbulkan rasa nyaman bagi yang mendengarnya. Han Li tanpa sadar mengerutkan kening dan tertawa pahit dalam pikirannya. Tampaknya mayoritas pembudidaya wanita yang dia temui mengembangkan semacam teknik sihir rahasia. Meskipun teknik sihir wanita ini jauh lebih rendah daripada milik roh peri Violet dan Yuan Yao, itu lebih dari cukup untuk dengan mudah menangkap pikiran beberapa pembudidaya pria kelas rendah. Dengan pemikiran itu, Han Li menyapu pandangannya ke seluruh kelompok pembudidaya. Yi Jing dan Su Yun mampu menjaga ekspresi mereka tetap lurus, tetapi para pembudidaya laki-laki lainnya memiliki ekspresi yang tidak wajar. Tatapan mereka tanpa sadar berkeliaran di tubuh wanita itu. Para pembudidaya ini adalah pendatang baru. Saya telah membawa mereka untuk melihatnya, Su Yun kemudian berkata dengan nada kesal, untuk kembali ke kota bintang surgawi, saya khawatir itu tidak akan terjadi untuk sementara waktu. Saya tidak berharap berita itu benar, pertempuran akan segera terjadi. Dengan mata bercahaya, wanita itu dengan mempesona menutupi senyumnya dan berkata, "Masih bagus bahwa kamu akan tetap di sini. Jika Anda pergi, saya akan kehilangan pelanggan yang saya sayangi." Pesona dewasa wanita itu telah sepenuhnya menangkap pria-pria yang rentan di rombongan itu, membuat dua wanita di antara mereka memerah karena marah. Kesal karena wanita itu menggunakan teknik sihirnya, Su Yun memanggilnya, "Nyonya Ming, mereka adalah tamuku." Sebuah lencana, tolong. Hehe, baiklah. Tetapi tampaknya rekan Daois ini seharusnya tidak memiliki masalah di pulau ini, kultivasi mereka tidak kalah dengan milikmu, Nona Ming terkekeh dan kemudian melirik Han Li dan Yi Jing sebelum menghapus teknik sihirnya, mengembalikan penampilannya seperti wanita biasa. Perubahan terjadi dengan cepat, menyebabkan yang lain berhenti sejenak sebelum mengungkapkan rasa malu. Wanita itu kemudian bertepuk tangan, memanggil seorang wanita fana muda dari balik tirai. Nona Ming dengan dingin berbicara kepada wanita fana itu, "Bawa Tuan Su ke pelelangan."
Ini harus segera dimulai. Kemudian dengan lambaian tangannya, dia memberikan lencana batu giok hijau kepada Su Yun. Su Yun menerima lencana dan mengikuti wanita fana itu ke pintu samping tanpa melihatnya. Tentu saja, Han Li dan yang lainnya mengikuti mereka. Begitu dia memasuki pintu, Han Li merasakan sedikit fluktuasi ki spiritual seolah-olah dia telah memasuki semacam batasan. Ekspresinya berubah sesaat sebelum kembali normal. Tatapan cerah saat mereka melihat pemandangan mempesona yang terbentang di balik layar. Ada jalan setapak yang panjangnya sekitar 6 meter lebarnya yang menuju kedua aula yang luas. Aula kiri luas dan terang, dan selain beberapa pilar batu hitam tinggi, tidak ada penghalang lain yang terlihat. Selain itu, saat ini sibuk dengan aktivitas dengan sekitar 30 pembudidaya menunggu di sana. Semuanya dalam satu baris. Terlepas dari apakah pembudidaya ini laki-laki atau perempuan, mereka masing-masing ditemani oleh seorang wanita fana muda. Meskipun beberapa pembudidaya laki-laki dengan cabul menilai wanita berpakaian minim, hanya ada beberapa kata-kata menggoda yang diucapkan, mereka menahan diri seolah-olah mereka takut akan konsekuensinya. Di ujung barisan, ada sebuah ruangan kecil yang memiliki pintu yang bersinar dengan cahaya putih. Ketika para pembudidaya dalam antrean menempelkan lencana batu giok mereka ke pintu, pintu itu terbuka dan hanya mengizinkan satu orang masuk. Adapun aula besar di sebelah kanan, tertutup oleh penghalang cahaya biru redup, menghalangi sepenuhnya dari pandangan. Tempat ini disebut paviliun permata cerah. Ini menghususkan diri dalam menjual hasil panen dari laut luar. Barang-barang yang sangat berharga juga dapat dilelang di sini setelah dinilai dengan tepat. Ada beberapa bisnis serupa yang beroperasi di kota tetapi dijalankan oleh kekuatan yang berbeda, masing-masing didukung oleh pembudidaya Nas Chen Sol. Tentu saja, setidaknya sebanyak itu diperlukan untuk melakukan bisnis di tempat yang liar seperti laut luar. Ketika Nona Liu mendengar ini, dia menghirup udara dingin dan bergumam, begitu banyak pembudidaya jiwa yang baru lahir. Mungkinkah mereka dari Serikat Pedagang Empat Elemen? Su Yun dengan tenang berkata, Serikat Pedagang Empat Elemen. Mereka tidak memiliki kekuatan di sini. Sementara mereka memegang dominasi atas pulau-pulau binatang iblis lainnya, Pulau Kedalaman Menakjubkan adalah satu-satunya pulau di mana banyak faksi bergandengan tangan untuk mengendalikannya. Sementara kekuatan ini saja tidak dapat bersaing dengan Serikat Pedagang Empat Elemen di Laut Bintang Dalam, ketika bergabung bersama di sini, bahkan Istana Bintang tidak berani memperlakukan mereka dengan enteng. Namun, ini hanya terbatas pada Pulau Kedalaman yang menakjubkan. Dari nada bicara Saudara Su, sepertinya ada sesuatu yang unik tentang Pulau Kedalaman yang menakjubkan. Untuk alasan apa begitu banyak kekuatan berani menentang Serikat Pedagang Empat Elemen? Karena Yi Jing adalah orang yang cerdik dan licik, dia mendengar sesuatu yang salah dari kata-katanya. Dengan ekspresi biasa, Su Yun menjelaskan, hehe. Saudara Yi menebak dengan benar. Nama Kedalaman Menakjubkan adalah karena laut terdekat yang tak terduga dan dipenuhi dengan binatang iblis. Binatang iblis tingkat tinggi yang langka sering terlihat di kedalaman itu. Dikatakan bahwa binatang iblis bahkan kelas 8 dan lebih tinggi muncul di sana. Untuk binatang iblis tingkat tinggi inilah berbagai ahli jiwa baru lahir ini menentang Serikat Pedagang Empat Elemen, melarang mereka untuk mendapatkan dominasi pulau. Dikatakan bahwa ketika kedalaman ini ditemukan, banyak pertempuran meletus antara Serikat Pedagang Empat Elemen dan berbagai kekuatan sebelum Istana Bintang kemudian turun tangan untuk bertindak sebagai mediator. Setelah beberapa kondisi tercapai, pulau itu diserahkan kepada berbagai kekuatan untuk dikelola bersama.
Pada saat itulah dilarang untuk menyebarkan informasi pulau kedalaman mendalam ke Laut Bintang Dalam, jika tidak, seseorang akan mendapati diri mereka dicari mati oleh kekuatan gabungan. Han Li cukup kagum dengan ini. Adapun yang lain, mereka merasa lebih terkejut. Binatang iblis kelas 8 atau lebih tinggi adalah eksistensi yang setara dengan pembudidaya Nas Chen Sol. Mereka benar-benar ada di sini. Yi Jing tidak bisa menjaga ketenangannya. Saya tidak terlalu yakin. Saya tidak pernah melihat mereka secara pribadi. Namun, memang ada orang yang berburu binatang iblis kelas 7. Paviliun Permata Cerah menjual inti iblis kelas 7 di mana pembudidaya Nas Chen Sol bersaing dengan harga yang luar biasa. Su Yun kemudian mendecakkan lidahnya dengan kagum. Han Li, yang diam sampai sekarang, mengerutkan kening dan bertanya, apakah rekan Daois Su berarti bahwa binatang iblis lebih mudah ditemukan di kedalaman? Su Yun melirik Han Li dengan terkejut. Setelah berhenti berpikir, dia berkata, binatang iblis sedikit lebih mudah ditemukan di kedalaman. Namun, karena seringnya kemunculan binatang iblis tingkat tinggi di sana, ada juga banyak pembudidaya yang menemui ajalnya. Karena kelompok Yi Jing belum pernah mengunjungi pulau binatang iblis lain, mereka agak skeptis dengan kata-kata ini. Tapi Han Li berhasil mendapatkan pemahaman terhadap kedalaman. Tampaknya ini adalah tempat di mana bahaya datang seiring dengan kekayaan. Jadi itu sebabnya tempat ini sangat aneh. Mereka menjadi sunyi sebelum wanita fana yang membimbing mereka dengan hormat bertanya, Tuan, apakah Anda ingin pergi ke aula pengamatan harta karun atau aula perebutan harta dulu? Tidak ada yang bisa dilihat di aula pengamatan. Hanya beberapa ahli penilaian yang melihat barang-barang tak dikenal sebelum menawarkan untuk menukarnya dengan batu roh atau menempatkannya untuk dilelang. Mari kita pergi ke aula perebutan harta saja. Barang-barang di sana akan memperluas perspektif semua rekan Taois. Su Yun jelas akrab dengan tempat ini. Tanpa menunggu wanita fana itu memimpin, dia berjalan ke aula kanan. Ketika dia mendekati penghalang cahaya, dia tanpa kata-kata menekan lencana giok ke sana, menyebabkan lubang melingkar muncul. Dia kemudian memberi isyarat untuk masuk. Ketika Yi Jing dan yang lainnya melihat ini, mereka langsung masuk dalam barisan. Ketika Han Li melihat ini, dia melihat wanita fana dengan hormat menunggu di luar dan dengan rasa ingin tahu bertanya padanya, kamu tidak masuk ke dalam. Wanita fana itu tersenyum lebar pada Han Li dan menjelaskan, kami manusia tidak diizinkan memasuki aula perebutan harta karun. Pelayan ini akan menunggumu di luar. Han Li mengangguk dan berjalan melewati penghalang cahaya biru. Penghalang cahaya kemudian menutup dengan sendirinya. Interiornya sederhana. Selain beberapa kursi kayu, hanya ada panggung selebar 10 meter di ujung aula. Ada seorang lelaki tua yang berdiri di belakang panggung dengan fasih berbicara ke batu biru bersinar yang dia pegang di tangannya. Sekitar 30 pembudidaya dari berbagai kelas berdiri di bawahnya, terdiri dari pembudidaya ki kondensasi dan pendirian yayasan. Tidak ada pembudidaya formasi inti di antara mereka. Orang tua itu dengan hormat berkata, batu cahaya biru ini adalah alat sihir atribut api yang disempurnakan dari bahan yang luar biasa. Pemiliknya mengajukan penawaran mulai dari 500 batu roh. Menurut aturan yang ditetapkan, setiap tawaran yang meningkat harus setidaknya 30 batu roh lebih banyak. Mari kita mulai penawarannya. 530 batu roh. 570, 600. Setelah lelaki tua itu selesai, banyak pembudidaya mulai meneriakkan tawaran. Meskipun tawarannya tidak bisa dikatakan berapi-api, tawaran terakhir masih berhasil mencapai hampir 700 batu roh.
Seorang pembudidaya pendirian yayasan muda kemudian berjalan dan membeli alat ajaib hanya menggunakan batu roh. Selanjutnya, kami memiliki alat sihir atribut bumi. Orang tua itu terus melelang item berikutnya. Han Li tidak tertarik pada alat sihir, dan mengalihkan pandangannya melewati tempat kejadian. Dia melihat Su Yun berbisik kepada sisa pesta di sudut aula. Han Li kemudian berjalan dengan ekspresi datar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.